Menjadi superior. Lo sadar nggak? Kalau di bumi ini, manusia hanya bagian dari sebuah rantai makanan. Bertahan hidup itu tentang makan-memakan dan wilayah kekuasaan atau teritori. Bagi binatang, kita mungkin adalah wujud binatang lainnya. Kalau lo lihat ada binatang masuk teritori lo yang wujudnya rumah, lo punya pilihan. Biarin mereka hidup berdampingan karena nggak lo anggap mengganggu, kayak cicak atau kucing, atau bisa aja lo usir, kayak anjing atau ular, atau lo bunuh, kayak tikus atau kecoa. Hidup juga tentang makan-memakan. Untuk bertahan hidup, kita mesti mematikan kehidupan lainnya. Padi, jagung, sayuran, buah, meski nggak ada nyawanya, mereka juga makhluk hidup. Ketika kalian makan ayam, sebenarnya ayam sama-sama masuk kategori hewan, sama kayak kucing atau anjing. Cuma manusia udah mengklasifikasikan dan nganggap wajar untuk beberapa jenis hewan yang bisa jadi santapan manusia. Beberapa lainnya dianggap haram. Ada yang dianggap terlalu sadis kalau dimakan, atau juga yang dianggap jorok atau nggak wajar. Jadi kalau lo makan, lo yang aneh. Sekarang kita bawa semua konsep itu ke hidup sesama manusia. Homo homini lupus. Manusia adalah serigala manusia yang lain. Dulu waktu lo masih sekolah, lo cuma mengenal konsep berteman. Orang tua ngajarin bahwa semua yang ada di sekolah adalah temen lo. Tapi nyatanya, nggak semua benar-benar jadi temen lo. Semakin lo gede, lo tahu, ada dari mereka yang berbeda dan nggak masuk dengan kepribadian lo. Manusia juga bikin kelompok-kelompok. Ada yang lo suka, ada yang nggak lo suka, ada yang bikin nyaman, ada yang bikin nggak nyaman. Kalian juga bersaing untuk menjadi pemenang di setiap hal yang ada di dunia ini. Karena hampir semua yang ada di dunia ini jumlahnya terbatas. Yang jumlahnya tidak terbatas dianggap tidak ada nilainya. Bukan untuk menjadi rakus, tapi untuk mendapat kenyamanan, keamanan, harga diri, dan menjaga kepala lo tetap tegak menghadapi dunia. Lo mungkin baru sadar kalau lo memang harus bersaing waktu lo berusaha mendapatkan hati lawan jenis, bersaing untuk menang dalam kompetisi, menjadi juara kelas, mendapat pekerjaan, mendapat jabatan, menguasai pasar, atau mempertahankan sesuatu yang menjadi hak lo. Dan ketika lo menang, mau nggak mau ya lo membunuh yang lain. Membunuh kesempatan mereka, harapan mereka, atau eksistensi mereka. Jadi kalau ada yang bilang supaya kalian nggak berkompetisi, itu omong kosong. Ketika lo lahir aja, itu kalian sudah mematikan jutaan sperma yang sebenarnya saudara lo juga. Mau sepasif apapun, atau merasa sebaik apapun diri lo akan selalu berada di antara dua pilihan, menang atau kalah. Dan pilihan manapun yang lo pilih, akan selalu ada pihak yang mati. Menjadi superior dan menjadi pemenang, kadang juga diartikan sebagai hal yang buruk. Kekuatan dan kekuasaan itu dianggap candu. Candu yang buruk, ibarat racun kata orang-orang yang kalah. Padahal, setiap kekuatan dan kekuasaan itu juga bisa digunain buat berbuat kebaikan. Beramal, melawan kezoliman, melawan ketidakadilan, melawan kerusakan, melawan kebodohan, melawan penyakit, dan melawan hal buruk lainnya. Ketika lo superior dengan harta lo, atau lo kaya, lo bisa bantu banyak orang dengan harta lo. Ketika lo pinter, lo bisa memudahkan banyak orang dengan ilmu lo. Ketika lo kuat, lo bisa membantu orang yang lemah. Ketika lo punya kuasa, lo bisa bantu hidup banyak orang. Tapi satu hal yang harus jadi catatan, lo mesti tahu siapa lawan lo sebenarnya. Melawan yang terlalu lemah hanya buat lo jadi pengecut. Dan melawan yang terlalu kuat cuma bakal habisin energi dan bikin lo menjadi mati konyol. Catatan untuk kamu, menjadi superior bukan sekedar tentang bertahan hidup, tapi tentang menjalankan misi hidup dan keberadaan lo di dunia.